ke atas. Nah, ini bukan akar, tapi ini sampah-sampah. Kompos daun bambu dikenal sebagai media tanam yang kualitasnya bagus, handal untuk memperbaiki tumbuh kembangnya tanaman. Apapun tanamannya, termasuk tanaman hias, tanaman palawija, sayuran dan sebagainya. Bagaimana proses memanfaatkan daun bambu agar bisa digunakan sebagai media tanam. Yuk langsung aja kita menuju ke pusat daun bambu di dapuran pohon bambu. Jadi pohon bambu itu tumbuhnya biasanya berumpun, atau orang Jawa nyebutnya dapur. Jadi serumpun gitu, ngumpul. Di bawahnya itu ternyata banyak banget daun bambu. Bawa juga peralatannya, biasanya sapu, ada juga garukan gitu ya, yang terbuat dari bahan kawat besi dan dirangkai di kayu, garukan, karung, bisa juga keranjang, golok untuk mematah-matahkan kalau kita ketemu pucuk daun bambu. Dan jangan lupa kita bawa obat anti nyamuk, karena banyak banget nyamuknya, atau merutu. Kita bisa digigit sampai kain-kain gatalnya. Bambu ini kalau ditanam di pemukiman atau di perumahan, di halaman rumah umpamanya gitu, sering banget ini dianggap sampah. Disapu, sudah ngumpul, cari korek, bul, dibakar, udah bersih, selesai. Tapi ternyata bisa dimanfaatkan loh. Lalu apa saja manfaatnya? Satu, yang pertama, bagi para peternak sapi zaman dulu di kampung itu, saya cerita, mencari daun bambu ini kemudian digunakan sebagai ram. Ram itu lemek itu alas. Jadi ada sapi, terus kakinya itu di kandangnya itu dikasih alas pakai daun bambu ini supaya sapinya anget. Jadi waktu itu belum ada cor-coran dari semen, masih tanah gitu. Terus dikasih alas daun bambu yang kering supaya anget. Nah, kemudian bercampur dengan kotoran dan akhirnya dibersihkan menjadi bahan pupuk yang sangat bagus. Jadi campuran kotoran sapi yang sudah bercampur dengan daun bambu itu memakan waktu kira-kira 1 tahun dibuat untuk nanam jadi pupuk yang bagus. Kemudian manfaat yang kedua, sebagai pembunuh gulma yang handal. Di kebun kalau mau nanam kan dipaculin dulu kebunnya, di ladang gitu ya, dipaculin dulu sudah gembur. Nah biasanya kan cepet banget tuh tumbuhnya gulma atau rumput liar. Disebari daun bambu, jadi ditutup pakai daun bambu, itu bisa membunuh gulma, paling tidak memperlambat tumbuhnya gulma secara liar dan dahsyat. Jadi ngerem, bahkan bisa mencegah.
Manfaat yang ketiga, sangat handal digunakan sebagai media tanam. Kenapa sangat handal? Selain daun bambu ini disukai akar tanaman, daun bambu ini ringan. Jadi kalau kita membudidayakan tanaman di pot, polybag, tanaman apapun, itu kan akar itu maunya medianya nggak usah keras, jadi ringan gitu, akarnya nembusnya itu bisa blas-blas ringan gitu ya. Campurannya daun bambu ini awet, maka bisa digunakan sebagai bahan media tanam yang handal. Lalu prosesnya seperti apa supaya bisa dimanfaatkan? Karena kalau salah proses, bukannya bermanfaat, malah mudorot. Karena apa? Karena prosesnya kita tidak mendetailkan. Untuk pupuk, jadi daun bambu kita ambil dari bawah pohon bambu. Pada saat ngambil ya kita ambil yang lembut-lembut toh. Ada ngikut itu daunnya, ada batang daun. Yang kecil-kecil itu biasanya ngikut, dia selalu ngikut gitu. Terus kita bawa pulang, kita campur dengan pupuk kotoran hewan, dan kita nunggu proses apakah kita fermentasi atau kita proses apalah gitu menjadi pupuk sebagai campuran. Itu bagus, bisa, nggak apa-apa kalau sebagai campuran kotoran hewan. Prosesnya seperti itu sudah benar. Kemudian kalau mau difungsikan sebagai pembunuh gulma kayak yang tadi saya sebutkan, yang kedua, manfaat yang kedua itu ya gua ambil aja semua, nggak usah dipilah-pilah, nggak usah disortir, langsung sebar. Yang penting ladang kita yang mau kita target supaya gulma nggak numbuh itu tercover, disebar, aman. Yang ketiga ini kalau kita mau memanfaatkan sebagai media tanam, kita sortir daun, batang daun, ataupun benda-benda yang sifatnya berat gitu ya, itu kita sortir, kita pisahkan. Ini saya memisahkan menggunakan dua cara. Saya tiup pakai angin, nah itu kan yang ringan-ringan terbang, kemudian yang berat-berat nggak terbang. Akhirnya berhasil saya sortir atau saya pisahkan. Ada juga yang cara manual ya, pokoknya yang kelihatan batang daun itu saya cabut-cabut, saya ambil. Yang daun saya pilih-pilih, khusus namanya kleyang daunnya saja yang kita manfaatkan, karena kita mau mengambil fungsinya sebagai bahan yang sifatnya ringan. Jadi media tanam itu supaya ringan gitu, itu kita memanfaatkan kleyangnya saja. Pemirsa, kalau mau memanfaatkan tidak mau ribet, ambil saja daun bambu, tidak usah disortir, ditumbuk, tunggu prosesnya kira-kira 3-4 bulan, itu nanti akan lapuk. Nah, lapuk itu otomatis nanti sudah terpisahkan antara yang bagus dan yang nggak bagus dengan sendirinya. Itu cara tradisional atau cara kuno yang dipakai oleh orang-orang zaman dulu. Selamat mencoba. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.